Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita ikuti berita pertama. Berita pertama kami menyoroti tentang yang viral hari ini ya. Di media sosial banyak membahas tentang berita tak sedap mengenai bakal calon presiden Anies Baswedan yang dikabarkan mempunyai hutang sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Ya, ini berita-berita tak sedap ini sebenarnya kerap menimpa Anies Baswedan ya. Sebelumnya ada Formula E, kemudian Bansos begitu ya, berita tentang Bansos yang dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan, dan sekarang katanya ada hutang 50 miliar rupiah ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin banyak buzzer yang bersuara, tapi kali ini bukan main ya. Yang bersuara adalah Wakil Ketua Umum Golkar yang mantan tim sukses Anies Baswedan sendiri, yaitu Erwin Aksa ya. Dalam sebuah YouTube channel mengungkap tentang adanya perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno kala maju dalam pilkada sebagai gubernur pada 2017 lalu ya. Nah, ini langsung menjadi ramai pembahasan, sudah ditanggapi oleh banyak pihak ya. Terutama ini ada dari tim sukses Anies Baswedan saat ini, Sudirman Said, yang mengatakan bahwa utang tersebut sebenarnya sudah lunas ya, dikarenakan dalam perjanjian tersebut jika pilkadanya menang begitu ya, menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka hutang dianggap lunas begitu ya. Ini tidak jelas ya, ini terus menjadi pembahasan, ada dua versi. Mungkin sebaiknya ini perjanjiannya diungkap saja ke publik, mungkin poin-poin yang dimaksud itu ya, agar tidak terus menjadi perdebatan, karena yang satu menganggap ini wah belum dibayar nih hutangnya ya, ada hutang, yang satu menganggap ini sudah lunas. Nah, tentunya ramai balas membalas, salah satunya ini banyak pendukung Anies yang merespon begitu ya, karena ini jelas saja langsung digoreng begitu ya, ramai di pembahasan. Salah satunya ini saya ambil dari tweet Helmi Felis ini ya. Kalau gubernurnya bukan Anies, Sandi belum tentu bisa jadi wakil gubernur. Kalau dia merasa keluar duit yang wajar dong, masa mau jadi wagub nggak ngeluarin duit begitu. Sekarang mau minta duitnya balik, kenapa? Karena merasa modalin begitu ya. Kemudian ada juga ini dari Sirait Batak Dusun ya. Sandi Uno ungkit soal perjanjian Prabowo Anies. Terus bagaimana dengan sumbangan pendukung ente waktu Pilpres 2019, bos? Apakah ini bukan pengkhianatan? Muat juga foto Prabowo ketika menggalang dana begitu ya, karena bukan hanya soal perjanjian hutang piutang yang diungkap ke publik ini. Sandiaga Uno sendiri ya, yang sebenarnya dulu pasangannya, mengungkap bahwa ada perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan. Ini juga ramai di bahas ya, perjanjian politik seperti apa. Apakah perjanjian politik bahwa Anies Baswedan akan mendukung Prabowo dalam arti tidak mencalonkan diri begitu. Saya nggak ngerti untuk apa ini diungkap oleh Sandiaga Uno atau dibahas lagi. Apakah maksudnya agar Anies Baswedan tidak jadi mencalonkan atau bagaimana ya. Yang jelas menurut Sandiaga Uno ini ada perjanjian politik. Tapi tidak jelas seperti apa poinnya perjanjian politik, karena kita tahu bahwa pada 2019 lalu Anies Baswedan memang tidak mencalonkan diri ya, karena memang fokus menjadi gubernur DKI. Apakah ini berarti bahwa memang perjanjian politiknya itu untuk tahun 2019 begitu ya, namun ini diungkit kembali. Kita tidak tahu seperti apa karena masih ramai menjadi pembahasan, tapi dari perdebatan ini kita bisa melihat singkat ya, betapa pada saat itu Gubernur Anies Baswedan ketika mencalonkan diri ya, begitu kesulitan likuiditas ya, sampai harus hutang kepada pasangannya, sampai ada perjanjian hutang piutang, harus ngutang dulu ke Sandiaga Uno. Ini menunjukkan bahwa pencalonan tersebut tidak didukung oleh cukong ya, atau oligarki. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi positifnya dari perdebatan tersebut ya, karena kalau kita bandingkan pada pilkada tersebut, waktu itu lawannya Ahok ya, sepertinya ya Ahok itu modalnya jauh lebih kuat daripada Anies Baswedan, ada teman Ahok, ada segala macam lah ya, lebih mempunyai kapital yang besar. Sementara Anies Baswedan ini terungkap 50 miliar saja harus ngutang.
Ya, berita kedua kita menyoroti ini Ketua MPR Bambang Susatyo yang setuju begitu ya dengan pendapat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, tetapi sebaiknya ditunjuk oleh pemerintah pusat. Loh, kok sama kayak dulu ya, Orde Baru dong jadinya. Nah, ini yang juga viral ya, karena menurut Bambang Susatyo dan Cak Imin ini ya, bahwa pemilihan gubernur tersebut itu hanya melelahkan ya, karena pada kenyataannya gubernur adalah kepanjangan langsung dari tangan pemerintah pusat ya, dengan kewenangan dan fungsi yang terbatas, sehingga sebaiknya ya udah sekalian saja ditunjuk oleh pemerintah. Ini berbeda dengan bupati atau wali kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga sebaiknya dipilih oleh masyarakat. Begitulah argumentasinya. Ya, namun tentu saja banyak protes ya, karena kita sudah reformasi, kenapa harus merindukan kembali nih gaya-gaya Orde Baru ya, di mana saat itu memang gubernur dipilih oleh pemerintah pusat. Dan sementara itu dari KPU mengatakan bahwa meskipun ada usulan tersebut, dan menurut Caimin ini usulan seharusnya dilakukan untuk pilkada serentak 2024, namun kata KPU ini ya, bahwa pilkada 2024 tetap akan dilaksanakan, termasuk ini pemilihan gubernur tentunya ya, karena memang tidak semudah itu untuk merubah sistem dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh pemerintah pusat. Tidak hanya cukup dengan merevisi undang-undang pilkada ya, karena kalau merevisi undang-undang pilkada itu sendiri karena merupakan kepanjangan dari undang-undang 1945 begitu ya. Ya, kita tahu ini pada pasal bab 6 pasal 18 ayat 4 UUD 45 disebut ada frase tentang kepala daerah yang dipilih secara demokratis begitu ya, sehingga kalau dipilih oleh pemerintah kan namanya bukan demokratis. Jadi harusnya yang direvisi bukan hanya undang-undang pilkada tapi juga undang-undang 45. Berita ketiga kali ini kita menyoroti tentang konser 30 tahun Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS ya, yang benar-benar pecah, dihadiri oleh berbagai pesohor dari berbagai bidang ya, termasuk politik. Ini tampak yang hadir juga ada Anies Baswedan bersama AHY ya, kemudian ada Prabowo, Ridwan Kamil, kemudian ada juga Bima Arya, bahkan Iriana ya, ibu negara ya, juga ikut nonton Dewa 19, konser Dewa 19 ini ya. Dan yang menarik, sungguh benar-benar musik ini seperti menyatukan berbagai kalangan saat itu, mungkin bisa sedikit menurunkan panasnya suhu politik ya dengan musik. Namun nyatanya tetap saja ini rame, menjadi dibahas juga dari sisi politik juga ya, karena ada yang mengomentari tentang digunakannya JIS ini. Tapi di antara tokoh yang menarik ini, di antara tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, seperti saya katakan ini dari berbagai kalangan, juga yang rame dan viral dibahas di media sosial adalah karena ada juga tertangkap kamera ini ya, Rocky Gerung begitu ya, yang tertangkap tengah berpelukan gitu ya, dipeluk oleh wanita muda begitu ya, dan kemudian pas ditayangkan di layar besar. Nah, meskipun hanya singkat tapi tak urung ini tetap saja ramai menjadi pembahasan di media sosial. Orang bertanya-tanya siapa itu ya yang memeluk Rocky Gerung, yang hanya sebentar, hanya beberapa detik langsung dilepaskan ketika tampaknya sadar bahwa tertangkap kamera begitu ya. Sebelum taping ini saya sempat menghubungi Rocky Gerung loh ya, karena penasaran juga nih nanya siapa ini ya yang perempuan yang memeluk Rocky Gerung ini, jangan-jangan fiksi. Ya, tapi menurut Rocky Gerung no comment begitu ya, dia hanya mengatakan apa yang tampak di kamera tersebut adalah kejahatan kamera begitu ya. Ternyata memang di media sosial ini hanya ada dua yang paling jahat selain jejak digital, juga kamera begitu ya. Baik, itu lucu-lucuan di Dewa 19 konsernya ya, tapi tetap saja tadi saya katakan meskipun sempat menurunkan sedikit suhu politik ya, setelah itu ramai juga dibahas dari segi politik soal kelayakan Stadion JIS itu sendiri, karena banyak sekali penonton dari konser Dewa 19 ini yang mengeluh, bahkan mengaku sampai trauma begitu ya, karena tidak bisa pulang, terjebak macet, tidak ada transportasi begitu ya. Nah ini kemudian ramai dibahas, dikatakan bahwa sebenarnya JIS ini nggak layak ya untuk digunakan sebagai tempat pertandingan yang kompetisi ya, tapi sebenarnya
Kalau boleh dikatakan ini bukan pertama kalinya JIS ini digunakan untuk menyelenggarakan event besar. Sebelumnya tanggal 23 Juli 2022 lalu ya juga dilakukan launching JIS ya, grand launching JIS yang juga besar-besaran, penontonnya 50.000. Memang kalau Dewa 19 ini besar sekali ya, kabarnya 75.000 penontonnya ya. Tapi ini 50.000 juga cukup besar ya pada 23 Juli lalu ketika grand launching JIS ya. Tapi tidak ada keluhan semacam itu, semuanya teratur rapi. Bahkan sebelum hari H memang sudah diatur manajemen transportasinya begitu ya. Bahkan ini sudah ada daftar 9 kantong parkir ya, ada di RSPI Sulianti Saroso, parkir Ruka Nusantara, ada banyak disediakan titik-titik parkir, demikian juga shuttle-nya. Nah, mungkin ini yang perlu diperbaiki bukan hanya masalah stadion JIS-nya, tapi juga manajemen transportasinya ya, karena terbukti pada event sebelumnya tidak terjadi kekacauan semacam ini. Berita keempat, kita ingin menyoroti tentang terdakwa kasus penyebaran berita bohong ijazah palsu Jokowi, yaitu Gus Nur ya, di persidangan yang ada-ada saja ini ya. Saat itu Gus Nur sempat kayak nantangin begitu ya, menegaskan dirinya akan meminta maaf 7 hari 7 malam dan mencium kaki jaksa penuntut umum begitu, jika jaksa bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Begitu tantangannya. Pokoknya Pak Jaksa kalau sampean bisa membuktikan dan mendatangkan ijazah aslinya 7 hari 7 malam saya akan minta maaf dan cium kaki sampean, begitu kata Gus Nur ya. Ya tentu saja ini langsung disambut riuh oleh penonton di persidangan tersebut. Tapi lepas dari ijazah Jokowi ini asli atau palsu, namun dilihat dari sisi hukum tentunya ya, apa yang dikatakan Gus Nur ini memang relevan ya, karena Gus Nur ini didakwa menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu Jokowi, sehingga mau tidak mau memang ini harus dibuktikan dulu ya bahwa Gus Nur ini berbohong ya, bahwa ternyata ijazah Jokowi itu asli, namun Gus Nur berbohong mengatakan palsu ya. Jadi tentu memang tidak berlebihan ya permintaan Gus Nur ini agar terlebih dahulu dibuktikan dulu ya bahwa ijazahnya itu asli. Namun nampaknya ini sidangnya berlarut-larut, cukup lama juga. Saya sampai sempat bosan-bosan mengikuti ya, karena memang nggak banyak juga disiarkan. Tetapi memang belum ada itu ya ijazah aslinya didatangkan. Yang pasti ini juga sudah sangat ditunggu-tunggu oleh netizen. Ya, kita sampai kepada berita kelima. Seperti biasa kami menyisipkan berita ringan tapi mengemaskan begitu ya. Ya, kali ini terkait tentang PSI ya, yang menantang Anies Baswedan untuk menolak dukungan FPI dan HTI begitu. Karena menurut Grace Natali ini harus berani Anies Baswedan secara tegas ya menyatakan menolak HTI dan FPI begitu ya. Ini disampaikan di kanal YouTube Cokro TV ya. Di situ dikatakan apa perlu kita challenge Pak Anies ya, agar Pak Anies berani mengatakan bahwa FPI dan HTI serta organisasi turunannya itu terlarang dan tidak akan pernah mendukungnya. Beranikah Pak Anies mengatakan bahwa Pak Anies tidak butuh dukungan mereka? Beranikah Pak Anies memberi janji politik bahwa kalau Bapak jadi presiden akan menindak tegas kelompok-kelompok intoleran seperti HTI dan FPI, begitu ya. Ini merupakan sikap yang penting menurut Grace untuk dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menunjukkan komitmen Anies Baswedan untuk memerangi organisasi yang intoleran dan mendukung keberagaman, begitu menurut Grace Natali ya. Sebelumnya juga ada elit Partai Nasdem yang memberikan pernyataan bahwa seandainya Anies Baswedan menjadi presiden, maka FPI dan HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang ya. Tapi bagi saya pribadi, saya bukan pendukung FPI atau HTI, tapi lebih pada mendukung tegaknya hukum ya di Indonesia, begitu mungkin lebih tepatnya. Karena siapapun itu, FPI, HTI ataupun siapapun itu, jika terbukti memang bersalah di persidangan, maka sudah sewajarnya ya jika ditindak atau dinyatakan sebagai terlarang. Namun masalahnya ini FPI dan HTI ini belum
disidangkan ya, tidak melalui persidangan, sehingga juga nggak jelas kesalahannya apa. Nah ini mungkin bahaya justru jika dilanjutkan seperti ini, karena ini bisa menimpa organisasi-organisasi lainnya, mungkin karena subjektivitas politik kemudian dinyatakan intoleran, radikal dan lain sebagainya. Jadi lebih baik siapapun presiden yang terpilih, jika kemudian Anies Baswedan yang terpilih, maka diminta komitmennya Anies Baswedan untuk menegakkan hukum begitu ya, setegak-tegaknya, tidak tebang pilih begitu ya, termasuk mungkin kepada siapa saja, entah FPI, HTI ataupun siapapun juga, jika terbukti bersalah maka harus ditindak. Mungkin begitu ya. Demikianlah, inilah berita kali ini. Jangan lupa saksikan terus ya tayangan-tayangan di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.